Dahulu kala di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan besar yang dikuasai oleh Raja Sumbing Perbangkara. Ia memiliki 3 orang anak bernama Dayang Sumbi, Dayang Ringki, dan Dayang Peot. Namun, dari ketiga anaknya ini hanya satu saja yang disanjung oleh para rakyatnya, yaitu Dayang Sumbi. Selain karena paras Dayang Sumbi yang cantik jelita, ia juga langganan mendapatkan award dari banyak kerajaan. Salah satunya ialah juara 1 hias sepeda 17-an dalam rangka Kingdom Awards 2024. Sayangnya, seluruh pencapaian Dayang Sumbi justru menimbulkan gejolak di hati kedua kakaknya. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Marilah kita saksikan kisah legenda dari negara Konoha. Nah, baru dak aing nuk gelis, kan udah gak sabar kan buat hunting perhiasan dan restock skincare kalian? Sok atuh beli apapun yang kalian inginkan di sini. Thank you Daddy yang ganteng seantero jagat. Kunaon ieu ngaheuleng wae? Ayo Daddy, temenin aku berkeliling. Yuk, ayo dibeli bonekanya. Ada kambing jenggot, sapi kutil, tuyul blonde. Semua ada. Ayo dibeli bonekanya. Cebang 10.000, cebang 10.000. Ih, Daddy, boneka. Nu ieu sabaraan, Oh, itu boneka Doraemon keluaran terbaru, Dek. Harganya 30 ribuan aja. Tapi kelebihannya, jangan ditanya. Bisa terbang kalau dilempar, bisa mengerut kalau dicuci. Sama satu lagi, Dek, dia bisa menyelam kalau ada terjunin ke air. Alah, sia. Lain kelebihan eta mah. Yaudah. Mau satu ya. Oke, Paduka, bungkus. Datang gebrak meja, ngajak berantem. Tenang dulu, Mbah. Kita punya misi penting nih. Saya tahu maksud kedatangan kalian ke sini. Barang yang kalian cari sold out. Kami bayar 2 kali lipat. Enak aja. Emang gue cewek apaan? Kalau gitu, 5 kali lipat deh. Oke. Deal. Setibanya di kerajaan, Dayang Sumbi yang kelelahan pun langsung pergi menuju kamar untuk merebakan dirinya. Dan tak lama, ia pun terlelap. Cantik sih, kata orang. Tapi kok tidurnya ngorok, berisik lagi. Bocah gandeng, cepet olesin tuh salep di mukanya. Keburu bangun nanti dia. Hahaha, pasti abis ini muka lu budukan. Gak ada yang sayang lagi deh. Selamat pagi dunia.
Hei, siapa kamu mau ikut duduk di sini? Hah? Dedi, aku ini anakmu, Dayang Sumbi. Tidak mungkin. Anak ayah mah cantik, bodinya bagus. Dedi ini kenapa sih? Prajurit, cepat tangkap orang ini. Ada penyusup buruk di istana kita. Tangkap dia. Wahai Doraemon, apakah kesalahan yang aku lakukan hingga aku dianggap buduk oleh Dedi? Tolong bantu aku, Doraemon. Hah? Kantong? Kantong naon iya, Arisya? Gak mungkin kantong kemih iya mah. Cermin. Tidak, wajahku. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Apa-apaan ini? Wajahku kenapa kayak pantat sapi pokal gini? Sangat mengerikan. Doraemon, tolong berikanlah aku krim Starlight untuk membersihkan buduk di wajah ini. Aduh, panas. Setelah rasa panasnya mereda, kemudian Dayang Sumbi segera mengambil cermin dan melihat wajahnya yang kembali cantik. Dayang Sumbi yang sudah kembali memperoleh kecantikannya pun tersenyum penuh kegembiraan. Karena hari sudah malam, Dayang Sumbi pun segera bergegas kembali ke kerajaan. Sementara itu, di kerajaan Franfest Java, sang raja dan seluruh penghuninya merasa berduka karena kehilangan Dayang Sumbi. Karena dirasa hari sudah cukup malam dan belum ada tanda-tanda kemunculan Dayang Sumbi di istana, raja pun memutuskan untuk turun tangan mencari anak gadis kesayangannya tersebut. Oh, anakku gelis, nan seksi macam Ayu Ting Ting. Kemana perginya engkau? Sejak pagi hingga malam, tak kunjung kau tampakkan dirimu, nak. Loh, Dedi mau kemana? Dedi harus mencari adik kalian malam ini. Jangan mentang-mentang nyari Sumbi, pulang pergi sembarangan gitu dong. Apaan sih? Baru mau berangkat dimarahin. Ngajak berantem. Kamu sih. Jangan berantem dulu. Aku cuma minta permen susu. Real milk. Susu asli milk kita. Anakku? Kau anakku kan? Dayang Sumbi. Nah, 100. Tas. Sudah. Ayo kita istirahat. Kamu pasti lelah seharian berada di luar. Ayah saja lelah cuma mikirin kamu di istana. Sedari kecil, seluruh keinginan Dayang Sumbi selalu dituruti oleh raja. Meski demikian, sayangnya terhadap Dayang Sumbi tak pernah pudar. Seiring berjalannya waktu, Dayang Sumbi pun tumbuh menjadi gadis yang cantik. Kecantikannya ini mengundang para pangeran untuk berperang memperebutkan dirinya. Mundur kau, biarkan putri cantik itu menjadi milikku. Tidak akan kubiarkan Dayang Sumbi menjadi milikmu. Drama King dasar, serang! Hentikan! Apa yang kalian
dilakukan di sini? Dedi, aku mohon, biarkan aku pergi dari sini selagi mereka sibuk berperang. Aku ingin kerajaan ini terus berkembang dan memberikan kenyamanan untuk seluruh rakyatnya, bukan menjadi kerajaan yang kacau balau karena memperebutkan putri raja. Please, Dad. Tidak, tidak sayang. Aku tidak akan membiarkan semua ini terjadi lagi. Hiduplah bersama kami di sini. Dedi, aku mohon, ini juga demi menjaga mental healthku. Dedi gak mau kan anaknya cantik-cantik sakit jiwa. Waduh, berat nih. Baiklah, selagi datang ke psikiater memang mahal, Dedi izinin kamu pergi dari sini. Tapi, tolong ya, jaga diri kamu baik-baik. Ini pesan Dedi ke kamu. Dayang Sumbi pun pergi seorang diri untuk mengasingkan dirinya di pondok di tepi hutan. Hingga tiba suatu kejadian. Iya, kodok batu dilompat. Dasar monkey, gak ada akal emang. Buang sampah sembarangan. Pantes saja kerajaan suka banjir. Aduh. Oh my god, iPad limited edition gue. Gila, gak bisa dibiarin nih. Pokoknya siapapun yang bisa ambil iPad itu dan balikin ke gue janji akan jadiin dia jodoh gue seumur sesurga. Hey, itu kan barang milikku. Ini. Ah ya ampun, untung masih hidup. Makasih banyak ya. Bagiku iPad ini sangat berharga. Iya, sama-sama. Sekarang waktunya kamu mendapat janji. Tadi terdengar dari seberang. Ya, tentu saja. Dayang Sumbi pun menikah dengan Tumang. Mereka terlihat sangat bahagia bersama. Hingga di suatu malam rembulan, di dalam rumah sederhana mereka, Tumang mencoba menceritakan jati diri sebenarnya kepada Dayang Sumbi. Istriku, sebetulnya ada yang ingin aku katakan padamu. Aku hendak mengatakan ini sejak awal, namun aku belum menemukan waktu yang tepat dan aku rasa sekarang adalah waktunya. Sepertinya hal serius ya. Ada apa? Aku bukanlah manusia sepenuhnya. Sejak kecil, aku mendapatkan kutukan di tiap malam rembulan. Aku selalu berubah menjadi seekor anjing. Hah? Siluman anjing? Aku benar-benar minta maaf, Dayang Sumbi. Aku tidak akan menahanmu untuk tetap menjadi istriku. Kau boleh membuat keputusan untuk ini. Mungkin ini memang sudah takdirnya. Aku tak merasa keberatan. Tapi aku harap kau tidak pernah lagi menyimpan rahasia seperti ini dariku. Setelah Dayang Sumbi dan Tumang menjalani kehidupan layaknya suami istri, seperti bercocok tanam, berternak, dan membuat ladang, akhirnya mereka dikaruniai oleh seorang anak yang kemudian mereka beri nama Sang Kutil Meriang alias Sang Kuryang. Dayang Sumbi juga merahasiakan kepada Sang Kuryang bahwa sang ayah bukanlah manusia seutuhnya. Sang Kuryang pun tumbuh menjadi laki-laki yang suka berburu. Tapi bukan berburu wanita ya. Jadi makan apa kita malam ini?
Stok makanan kita sudah habis, Tumang. Hanya tersisa sayuran ini saja. Baiklah, akan kuajak Sangkuriang mencari buruan untuk makan malam kita. Sekaligus mengajarkannya cara berburu dengan baik. Sangkuriang, kemari nak. Iya ya, ada apa? Ayo atuh, baturan bapak ngaburu. Ya, hayu atuh Pak, gaskeun. Tumang bersiul dan memejamkan matanya. Diikuti dengan Sangkuriang melihat sekeliling hutan untuk memastikan ada rusa yang dapat mereka buru. Sambil sesekali membidik tak tentu arah. Mereka berkeliling hutan dan kemudian memutuskan untuk duduk, berharap seekor rusa lewat. Namun langit semakin gelap. Tak ada tanda-tanda kehidupan mangsa di sekitarnya. Ayah, bagaimana ini? Kita belum juga dapat rusanya. Tumang yang menyadari bahwa malam ini akan muncul rembulan pun segera bergegas mencari alasan untuk menjauhkan dirinya dari Sangkuriang. Nak, lebih baik kau pulang saja dan temani ibu di rumah. Biar ayah yang berkeliling deh, mencari di mana rusa-rusa itu berada. Waktu semakin malam, bulan purnama pun terpampang jelas di atas langit yang gelap. Tumang yang memisahkan diri telah berubah menjadi seekor anjing. Sedang Sangkuriang yang tak mau pulang sedari tadi menunggu kedatangan sang ayah yang tak kunjung datang, dan ia mulai merasa resah. Ia pun memutuskan untuk beranjak dari tempatnya dan mencari si Tumang. Aku tak bisa diam saja. Ini sudah terlalu malam. Tanpa disengaja, Sangkuriang menemui Tumang yang sudah berwujudkan seekor anjing. Namun sayang, Tumang tengah membelakanginya. Dengan wajah yang sumringah, Sangkuriang mengambil anak panahnya dan menembakkannya pada Tumang. Tepat mengenai sasaran. Akhirnya aku mendapatkan daging untuk dibawa pulang. Meski hanya seekor anjing, tapi pasti cukup untuk kita bertiga. Sangkuriang akhirnya pulang ke rumah tidak dengan tangan kosong. Tanpa sadar, ia meninggalkan hutan dan melupakan Tumang. Aduh, kenapa mereka berburu lama sekali? Ibu, aku pulang. Lihat apa yang aku dapatkan. Anakku, aku menunggu kalian sejak tadi. Kenapa lama sekali? Di mana ayahmu? Oh iya, aku lupa. Tadi aku berpisah dengan ayah. Lalu aku mendapatkan daging ini sendiri, Bu. Ya ampun, ada-ada saja. Ya sudahlah, sebentar lagi ia juga akan sampai. Sini, ibu lihat hasil buruanmu. Sangkuriang, hewan apa yang kau dapatkan, nak? Mengapa warna dagingnya berbeda dengan warna daging rusa? Dan wanginya pun tidak seperti biasa. Itu. Di hutan tadi, aku tak nampak satupun rusa, Bu. Tapi, aku tak sengaja menemukan seekor anjing hitam yang sedang duduk di bawah pohon. Sangat jarang kan menemukan anjing di hutan. Tentu saja langsung kupanah untuk makan malam kita. Apa? Anjing hitam katamu? Iya, Bu. Memangnya kenapa? Kita tidak boleh memakan anjing? Bukan begitu, Sangkuriang.
Anjing hitam yang kau bunuh adalah ayahmu, Tumang. Apa? Mana mungkin? Jelas-jelas itu kan anjing. Tumang bukanlah manusia biasa. Ia adalah sosok siluman anjing yang akan berubahnya pada saat bulan purnama. Aku tak percaya ini terjadi. Astaga, Tumang. Dongeng macam apa itu? Ibu sebaiknya istirahat di kamar sekarang. Biar aku yang masak untuk malam ini. Tidak! Dasar kau anak durhaka. Bisa-bisanya tidak percaya pada ibumu sendiri. Wah! Benar-benar tak dapat dipercaya. Maaf Sang Kuryang, aku harus meninggalkanmu di sini dan mungkin tak akan kembali. Aku harus menjernihkan pikiran dan hidupku. Dengan berlinang air mata, Dayang Sumbi pun meninggalkan Sang Kuryang yang pingsan dengan perasaan yang amat terpukul. Waktu berlalu, Sang Kuryang yang tersadar dari pingsan segera mencari ibunya. Namun, ia tidak dapat menemukan ibunya dimanapun. Sang Kuryang pun memutuskan pergi ke tempat yang jauh untuk mencari ibunya. Aku rasa ini tempat yang bagus untuk menenangkan diri. Wahai Dayang Sumbi. Hah? Suara siapa itu? Mas Udin. Mas Udin? Ups, itu nama sebelum menjadi dewa. Perkenalkan, saya Dewa. Dewa? Ada apa wahai Dewa? Karena kamu sangat tekun bertapa, saya persembahkan kepada kamu sebuah hadiah. Hadiah apa itu? Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Loh, Hehe, gurau je. Hadiahnya kamu akan diberikan kekuatan untuk selamanya muda dan memiliki kecantikan abadi seperti Chelsea Islan. ya ampun, aku merasa jiwa-jiwa mudaku membara kembali. Terima kasih Mahadewa. Setelah mendapatkan hadiah dari seorang dewa, Dayang Sumbi pun memutuskan untuk kembali ke kerajaan tempat asalnya dan melanjutkan kembali hidupnya di sana. 15 tahun berlalu, Sang Kuryang berhasil merubah total dirinya menjadi aktor terkenal mengikuti jejak Dayang Sumbi waktu muda dulu. Namun, meski tampan dan matang, Sang Kuryang tak kunjung mendapatkan jodoh hingga ia harus berkonsultasi dengan seorang dukun pedalaman yang terpercaya ampuh dalam hal mencari jodoh. Permisi Mbah. Anu Mbah, abdi ente acan mendakan jodoh. Kumaha ya Mbah? Eueuh, kasep-kasep eueun nu hayang manehna. Kuring netep heula. Ha! Kamu pergi ke arah sana. Di sana ada sebuah kerajaan bernama Friend Fresh Java. Di dalamnya terdapat 3 saudari dan salah satunya cantik dan awet muda. Anjeun milih hiji eta. Wah, makasih banyak Mbah. Ini ada sedikit. Diterima ya Mbah. Saya pamit dulu. Hahaha. Sampainya di kerajaan Friend Fresh Java, Sang Kuryang beristirahat di taman sebelum melanjutkan pencarian jodohnya tersebut. Di mana aku bisa menemukan wanita ini? Lah, sama mukanya. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Samperin ah. Halo, Dek. Abangnya Akpol. Hah? Bukan. Emangnya kenapa, Dek? Oh. Gak apa-apa bang, gak apa-apa. Ini Abang bawaan buah jeruk. Jeruknya cantik-cantik loh. Kayak si Ade.
Gak mau ah, pasti abangnya mau love bombing. Berdasarkan saran dari dukun tengah hutan, abang disuruh mencari seorang wanita cantik yang tinggal di kerajaan ini untuk dijadikan istri. Nah, kebetulan adek lewat. Jadi, maukah adek jadi pendamping abang? Ya ampun, zaman gini masih percaya dukun. Gak dulu deh. Abang ini asalnya dari Konoha loh. Abang datang jauh-jauh ke sini tulus buat ngelamar adek. Kalau HTS dulu oke gak bang? Belum move on nih sama yang kemarin. Alamak dek, pokoknya abang jabanin deh sampai ade lupa ingatan. Okay, can I just say something crazy? I love crazy. All my life has been a series of doors in my face. And then suddenly I bump into you. I was thinking the same thing, cause like I've been searching my whole life to find my own place. And maybe it's the party talking or the chocolate fondue. But with you, I found my place. I see your face, and it's nothing like I've ever known before. Love is an open door. Love is an open door. Love is an open door. With you, with you, with you, with you. Love is an open door. Seiring berjalannya waktu, Dayang Sumbi pun mulai luluh dengan segala love language yang telah Sang Kuryang lakukan. Hingga tiba suatu waktu mendekati hari pernikahan mereka, Dayang Sumbi menemani Sang Kuryang potong rambut untuk mempersiapkan dirinya di hari pernikahan. Kenapa? Itu luka kamu. Oh alah, itu mah cuma luka kena pukul mama waktu kecil. Udah dioperasi kok sama dokter spesialis kulit. Kamu tenang aja. Tidak. Jangan takut. Ini bukan operasi kanker. Ini cuma operasi batok kepala biasa, supaya lukanya nggak membentuk petak seperti itu. Aku tidak menjerit karena masalah kanker. Tapi tiba-tiba aku teringat pernah memukul anakku. Lukanya persis di tempat lukamu. Jangan-jangan kamu anakku. Mana mungkin kamu mamaku? Mamaku hari gini pasti udah peot. Benar, pasti benar kau ini anakku. Maaf, aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Alah, alasan aja kan kamu. Bilang aja mau balikan sama yang lama. Idih, mana ada. Gini aja deh. Situ bikin saya tempat karaoke, hotel, sama perahu lengkap dengan danaunya. Nah, nanti semua itu yang jadi maharnya. Dan harus selesai sebelum ayam berkokok. Gimana? Setuju gak? Dalam satu malam? Duh, cakep-cakep materi juga nih cewek. Tapi, ibarat kata pepatah, kalau cinta sudah melekat, tai kucing jadi rasa coklat. Oke dek, abang sanggup. Tapi setelah semuanya selesai, berjanjilah pada abang bahwa kita akan menikah. Bawel ah, aman pokoknya. Cemungut ya. Sang Kuryang yang sakti mampu memanggil jin yang menjadi teman-temannya di grup BBM Guryang Gembira. Ya, sip, taruh situ. Miring sedikit. Oke, pas. Aman ya, gue tinggal tidur nih. Dini hari, pekerjaan itu hampir 80% selesai atau on schedule, walaupun dalam kondisi cuaca yang kurang baik. Sang Kuryang juga sempat mereview desain pada danaunya agar tampak seperti danau yang sering ia lihat di kalender.
Pekerjaan Akbar ini juga menyita perhatian Pemprov dan masuk berita nasional. Pemprov sangat bangga pada Sang Kuryang. Dan rencananya, jika ini berhasil, Sang Kuryang akan dipekerjakan pada pembangunan Stadion Utama Sepak Bola Gede Bage bertaraf internasional yang tidak selesai-selesai sampai kini. Di ujung sana, Dayang Sumbi memperhatikan pekerjaan Sang Kuryang. Ia jelas panik karena seluruh pekerjaan itu hampir selesai. Sementara Fajar masih jauh. Apa yang harus aku lakukan ya Tuhan? Anak-anak ngejomblo, tahu-tahu dinikahin anak sendiri. Aha! Dayang Sumbi yang telah mendapatkan ide pun segera mengambil kain merah dan menyalakan obor untuk membentuk bayangan ufuk menyingsing. Ia juga amat banyak akal. Diculiklah seekor ayam jago untuk berkokok. Dengan memutar ringtone ayam berkokok di pagi hari, terdengarlah suara ayam sambung menyambung membahana ke seluruh desa. Jin BBM yang biasa hidup nokturnal itu pun ikut panik karena hanya bisa bekerja di malam hari. Mereka menghentikan pekerjaan itu karena menganggap Fajar sudah tiba. Tidak, apa yang terjadi? Tidak, ini belum Fajar, tidak mungkin. Sang Kuryang yang kecewa itu pun segera mengambil dinamit C4 untuk meledakkan bangunan yang hampir selesai itu dan mengakibatkan perahunya terdampak dan terbalik. Sang Kuryang terlihat frustasi. Sementara Dayang Sumbi justru merasa amat lega. Dalam sekejap, air danau menjadi kering. Kemudian perahu yang dikerjakan dengan penuh penghabisan terbalik ke arah utara. Setelahnya, Sang Kuryang memohon pada dewa agar menghilang selamanya karena malu pada Pemprov. Sementara para pejabat pulang dengan kecewa. Ternyata memang tidak ada orang yang mampu mengerjakan pekerjaan Akbar yang bisa selesai cepat dan tepat waktu, apalagi disertai korupsi. Dan jadilah legenda Sang Kuryang yang saat ini perahu terbalik itu bisa kalian temukan di perbatasan Bandung Barat dengan Subang, kurang lebih 30 km dari pusat kota Bandung yang dinamakan Tangkuban Perahu.
bangkit kembali.